Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di Pintu Podcast. Nah, kali ini aku bareng temen aku dari Padang, Taufik. Halo Taufik. Yup. Dan kita bakal membahas hal-hal yang menarik. Nah, sebelumnya Taufik ini adalah admin ya, atau founder dari Gigs Padang, ya kan? Bisa dibilang founder gak sih? Bisa jadi, Rin. Bisa jadi. Ya? Iya, bisa jadi kalau dibilang founder. Karena kan yang bikin kan aku sendiri itu. Berawal dari sendiri bener. Sampai sekarang masih sendiri megang. Iya sih. Wow, mandiri sekali Anda. Nah, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang melatar belakangi seorang Taufik punya ide inisiatif membuat Gigs Padang? Ini udah ceritanya nih berawal dari zaman ikut jurnalis ya, dari tahun 2016 awal ya. Entah 2016 awal, soalnya ini awalnya jadi jurnalis fotografi, tapi waktu itu kan jadi magang. Jadi kebetulan diajak sama orang dengan nama platformnya Padang Oxtext. Itu kenapa mereka milih saya tuh? Karena mereka melihat postingan saya memfoto versus and di Ekrit tahun 2015 Oktober di waktu Wasius ke Padang. Iya, waktu pertama kali Wasius ke Padang. Nah, jadi tiba-tiba dikontak sama namanya Bang Aldo Venosa. Pokoknya namanya Bang Aldo, founder dari Padang Oxtext. Ditawar ikut jadi magang jurnalis fotografi selama 3 bulan dari Februari 2016 sampai bulan Mei 2016 juga. Dan foto yang saya ambil waktu itu masuk di zain keduanya Padang Oxtext. Setelah saya memutuskan udah selesai magang di Padang Oxtext, saya kepikiran pengen bikin Gigs Padang. Sebelum Gigs Padang itu saya sempat ikut beberapa event kecil atau event besar, dan bertemu dengan beberapa teman-teman skena di Kota Padang ini. Jadilah di April 2018 bikinlah namanya Gigs Padang. Padahal awalnya iseng-iseng doang gitu. Iya. Iseng-iseng doang aja. Tentunya malah berjalan ya. Sekarang masih berjalan walaupun tanpa ada acara ya. Iya benar. Apalagi karena COVID ini ya. Bener. Nah kemudian ya kan. Kalau aku sih melihat kalau Gigs Padang ini udah mulai berkembang ya, kayak juga udah menjadi media partner ya kalau misalnya ada gigs di Kota Padang gitu. Alhamdulillah. Kenapa sih Taufik tidak ingin mencari orang atau partner lain yang membantu Taufik di Gigs Padang gitu? Kenapa Taufik memilih tetap untuk solo gitu? Kenapa? Nah sebenarnya Din, aku tuh udah rekrut orang nih, tapi karena kita masih belum menjalankan event besar ya. Kemungkinan bulan Juli kita mulai start event besar nih. Karena ada kabar yang rencananya bulan depan di reschedule antara bulan 7 atau bulan 8 gitu. Makanya kita start dari bulan Juli. Sebenarnya udah dapat Din, tapi karena juga membantu juga tuh untuk aktif di Twitter juga gitu. Soalnya kan Gigs Padang punya Twitter, tapi belum sampai sekarang. Insya Allah kita ada rencana mau aktif dulu gitu. Apalagi YouTube masih gagal. Kalau YouTube kan gagal gitu. Soalnya kemarin sempat coba live streaming sendiri pakai alat seadanya,
malah gagal gitu, karena kan koneksi di rumah kan susah gitu. Iya. Insya Allah kalau bulan Juli ya kita bisa kita bakal dibantu sama teman-teman gitu, teman-teman dari Padang juga gitu. Apalagi kita udah ada rencana bikin studio ria lagi. Kita cari waktu yang tepat lah gitu supaya pandemi ini cepat selesai gitu. Padahal orang ini pada pengen banget tuh manggung beneran gitu. Benar. Nah, oh iya ya, masalah studio ria juga sih. Studio ria itu kan ada vol 1, vol 2 gitu ya. Kalian buat tiap rutin lah kalian buat. Nah, itu emang prokernya atau programnya dari Gigs Padang atau ada program dari Creative Space yang lain kerjasama sama Gigs Padang gitu tuh gimana? Nah, kalau itu kan awalnya kan dulu namanya Gigs Bagara tuh. Itu dibikin pas tahun kemarin. Tepatnya bulan April 2019. Nah, itu termasuk prokernya Gigs Padang sebenarnya. Jadi gara-gara di Bukit Tinggi awalnya kan mau pengen bikin sendiri gitu. Karena gara-gara omongan senior. Tapi apa-apa, yang penting aku ikutin aja apa kata beliau, soalnya yang pasti kan beliau udah pengalaman juga dari dulu gitu. Makanya awalnya bikin Gigs Bagara sukses, rame ya, yang menontonnya rame gitu. Meski yang isinya band lokal, alhamdulillah jalan lancar. Setelah itu setelah beberapa bulan vakum dan diganti namanya jadi Studio Ria. Pertama kali bikin Studio Ria itu di Sayo Studio di Bukit Tinggi. Wow, bukan di Padang. Padang 2 sampai seterusnya. Karena kan waktu itu kan di Bukit Tinggi aku kebetulan lagi magang di salah satu SMK di Bukit Tinggi. Makanya ada inisiatif mau bikin Studio Ria pertama di Bukit Tinggi dulu gitu. Dan kita ngajak dan kita ajak. Kamu bikinnya tuh sama orang di Bukit Tinggi atau orang yang di Padang yang datang ke Bukit Tinggi itu gimana? Enggak, target penontonnya ya teman-teman dari Bukit Tinggi, karena kan kalau kita lihat dari sekarang kan band-band Bukit Tinggi udah berkembang tuh, udah banyak bikin band, tapi ada yang udah ini apa tuh? Dia bandnya baru tapi dia pengen dipromosiin lewat acara itu gitu. Oke. Karena kita kerjasama dengan Sayo Studio, kebetulan kenal sama foundernya yang bernama Baniko yang dulu ya Baniko kan dulu sekarang dia punya nama bandnya Diorama, genrenya showgaze gitu. Jadi karena Baniko ini sudah pengalaman juga tuh, sama kayak Bancimai. Dia dia paling banyak pengalaman juga tuh. Tapi dia bisa membangga untuk di kota Bukit Tinggi itu. Makanya kita pertama kali bikin studio ya itu di Bukit Tinggi. Meskipun tempat studionya sempit, AC-nya mati, tapi nggak apa-apa. Yang penting seperti kita merasakan di sauna gitu. Panas banget sih. Mas, iya bener. Pertama kali itu panas tuh. Karena kan kita mengundang beberapa band ya yang bermacam-macam genre gitu. Ada dari showgaze, ada dari pop, sampai ke metal. Tapi rata-rata di Bukit Tinggi itu banyak punk atau metal ya. Metal juga. Pokoknya yang berbau pop, rock, punk gitu. Wow, nggak menyangka ya genre yang di Bukit Tinggi seperti itu. Iya. Terus habis itu kemudian buat Studio Ria 2-nya itu langsung di 3AM. Benar. Kalau 3AM ini ada cerita nih. Sebenarnya kita mau gelarin pas bulan November. Tetapi karena
karena yang banyak kita sempat 2 kali batal tuh untuk studio dia kedua itu. Akhirnya kita jadi bikinnya di bulan Januari 2020. Karena yang pertama itu kan alasannya ada band mengundurkan diri. Kedua masih juga mengundurkan diri gitu dari acara itu. Makanya di bulan Januari 2020, awal Januari 2020 itu akhirnya sukses gitu, karena kita mengajak dari teman-teman dari band Ghostbuster yang kebetulan baru saja berumur 20 tahun. Kita ajak karena bandnya sudah lama, yaudah kita ajak dulu, karena kan ini acara kolektif ya, tapi yang penting kita meramaikan ranah skena musik Kota Padang ini gitu. Terus kita sempat ngajakin adik-adik dari Bukit Tinggi, namanya Chasing Kesan. Mereka tuh nekat sampai rental mobil 250 tuh demi pengen nyoba main di event kecil di Kota Padang itu, itu di studio Ria gitu. Itu yang sampai satu band dari Payakumbuh nggak ada kabar, tahu-taunya dia cari alasan gitu, makanya nggak jadi. Ya udahlah, 5 band jadinya. Ada Ghostbuster, Painkiller, Hands of Minerva, Yonko, sama Chasing Kesan dari Bukit Tinggi. Makanya Chasing Kesan ini dari sore, mereka tuh datang dari sore. Alhamdulillah mereka tetap sukses main, walaupun main pertama kali di Kota Padang. Makanya kita kenalin dia, rata-ratanya tuh personelnya anak SMA semua di Baso. Wow. Itu apa, agam cendekia atau apa tuh? Ya nggak apa-apa, yang penting dia sekaligus dapat ilmu tuh dari seniornya, dari teman-teman, dari om-omnya, dari maksudnya gitu. Ya juga sih, udah om-om ya. Ya. Berarti kalian itu buat acara itu emang kolektifan gitu ya? Iya, acara kolektifan. Karena kan kita cuman hanya bayar studio aja gitu. Sekaligus bikin stiker gigs Padang buat sebar-sebarin gitu. Makanya sampai studio ya selanjutnya kita seperti itu saja gitu, sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret kita bikin studio itu adalah studio Ria terakhir sebelum pandemi. Iya sih, benar. Nah kemudian ya, kayak Taufik ini kan sendiri nih ya, mempublikasi event juga sendiri. Kemudian gimana sih caranya kok bisa Taufik itu kenal sama band-band yang bahkan sampai Bukit Tinggi gitu? Itu gimana ceritanya tuh? Oh ini dulu aku kan karena punya link juga tuh, beda kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang tuh, kayak teman-teman dari Padang, Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Apalagi aku pengen banget explore di kota-kota yang lain, kayak di Pariaman, Solo, Saulunto, atau Agam, apa-apa aja lah gitu. Yang penting kemarin kita terakhir dapat pada panjang gitu, karena pada panjang kan rata-rata kan jam banyak anak isi pada panjang. Iya benar. Kemarin kita sempat ajak main di studio Ria ke-4 Maret, awal Maret. Makanya kita dapat saling berkomunikasi. Itu komunikasi yang itu perlu sama teman-teman dari Padang atau di luar Padang gitu. Sampai teman-teman dari Pekanbaru pun sempat ngobrol gitu. Iya. Dan menariknya adalah Taufik ini banyak banget kenal sama orang ya. Kayak apalagi kalau misalnya aku ngikut Taufik, misalnya ada konser atau apa, pasti ada aja yang kenal sama Taufik ini. Nah, gimana sih seorang Taufik memulai pembicaraan atau perkenalan dengan orang baru tuh gimana sih sebenarnya, Fik? Oh, kita lihat yang awalnya kan kita lihat karyanya dulu. Karya dulu, baru aku tuh DM si band ini. Kalau dia mau
kalau dia bersedia dia mau main di studio dia pasti oke gitu. Yang penting karyanya ada gitu. Masalah karya atau tidak, yang penting acara studio ria ini tetap berjalan gitu. Walaupun kita hanya kenalin bandnya ke seluruh teman-teman ya, followers dari Gigs Padang gitu. Biar teman-teman dari Padang penasaran band-band baru yang ada di Kota Padang ini. Sampai ada satu label dari Jakarta namanya Lamunai. Dia sempat nanya sama aku, ada nggak band rekomendasi buat yang dimasukin ke Lamunai. Jadilah ke kura-kura yang bakal diajak sama Lamunai gitu. Karena kan info-infonya kalau kura-kura akan merilis EP pertamanya bekerja sama dengan Lamunai. Itu kata manajernya si kura-kura. Kan kura-kura kan udah terkenal lagunya. Gara-gara apa kan? Gara-gara di share sama Bang Boy. Karena kan Bang Boy nggak salah juga minta biar bikin produsernya yang bikin lirik atau apa gitu. Soalnya aku nggak tahu ya. Kan sampai akhirnya aku akrab juga sama anak-anak gini, anak UKKS SMP, terutama kura-kura, Red Summer, macam-macam lah. Sampai beberapa band yang diajak ke studio ria gitu. Terakhir ngajakin kura-kura yang sebagai perwakilan dari UKKS di studio ria ini yang Maret lalu. Karena kita bentrok, karena ada bentrok satu acara, ke kura-kura menyerah main pertama gitu. Karena kan dia main di acara lain juga gitu. Soalnya kura-kura ini pas udah viral. Akhirnya viral banget lagunya karena lagu bacot ya. Apalagi gara-gara yang bisa sama ini Bang Boy Chandra. Bang Boy Chandra dekat rumahnya sama aku tuh. Iya. Sekarang udah pindah iya. Iya sih, waktu itu aku juga pernah waktu aku wawancara Bang Boy juga kan untuk kontennya Pintu Coklat kan. Emang ya kayak cerita-cerita sih kalau di Kura-Kura itu kayak sama-sama anak UNP ya kan. Ya, anak UNP juga gitu. Jadi kayak ya karena Bang Boy itu orangnya welcome juga sama yang industri kreatif kayak gitulah. Emang ya. Kayak ya udah kalau mau ya udah. Jadi kayak Bang Boy pun mau mendirect musik videonya pun kan dibantu Bang Boy juga gitu. Jadi ya seperti itu deh. Ada ini Kura ini jadi cameo di salah satu film yang adaptasi dari novelnya Bang Boy. Ya, tapi belum tahu lagi. Harusnya rencananya akan ditayang di bioskop bulan kemarin. Tapi karena pandemi ini ganti Malik dan Elsa. Bisa jadi. Soalnya itu bocoran mereka tuh. Bener sayang banget sih karena pandemi ini banyak banget film-film yang dipending. Padahal pada bagus semua nih film-film yang launching. Bener. Kalau aku sih ada rencana mau nonton film apa tuh, lupa judul filmnya. Yang penting ini film apa tuh, film baru. Yang penting ya udah aja lah, nunggu film-film yang tahun kemarin dirilis di mana pun kayak di GoPay, Netflix atau apa. Aku nungguin aja update mereka gitu. Update film. Sih, bener. Nah kemudian kayak Taufik ini sering banget ya dapat free tiket gitu ya, dapat invitation. Kalau free tiket dan jangan syukurnya dibagi-bagi ke kita. jangan bahas free tiket lagi. Itu nanti ketahuan sama orang tuh. Soalnya mereka tuh pasti ini sama aku gitu. Ada tuh. Iya. Ada tuh, mereka tuh ada ngiri sama aku. Bukan karena bukan minta-minta, tapi karena dari pihak acara pun yang ngasih aku free tiket itu tergantung dari acara mereka gitu. Ada acara gratis aku datang, acara ini aku datang. Ya pokoknya ada yang penting nonton udah. Yang penting nonton ini udah gitu. Nah iya,
kenapa sih Taufik itu bisa deket banget sama kayak IO gitu kan, kayak abang-abang IO yang sering Taufik ceritain lah, abang ini abang itu yang dari Jambi dari itu, kok bisa sedekat itu gitu loh sama pihak acara itu, dari mana ceritanya gitu, awal asal mulanya gimana? Mungkin dari mulut ke mulut ya, soalnya kan ada pokoknya dari teman ke teman, teman ke IO jadi ya. Soalnya gara-gara teman ini dia menawarkan ke salah satu IO gitu. Ya udah, jadi IO lebih dekat sama aku gitu buat jadi sponsor gitu. Mm-mm. Itu aja ya. Dari teman kita ya, Mulut ke mulut doang gitu ya? Dari mulut ke mulut tuh sebenarnya. Ya sih, soalnya kayak aku lihat kan kayak Taufik ini asli sih banyak kenal banget sama orang-orang gitu loh, kayak wah gila dari nih orang bagus. Nah kemudian kayak di Kota Padang juga ya Fik ya, kayak kemarin yang kita apa sih yang kita ikut, apa sih acara yang pameran apa sih, Monoka apa sih, Apa tuh? Monoka kolektif ya, yang kita acara di Kubik ya. Iya, monokolektif tuh karena aku sempat diajak sama ini Bang Stefan dari Goodbye John sama Heza dari Lajur. Oke. Heza dari Lajur. Karena kan yang bikin acara kan antara mereka juga tuh. Benar. Karena kan Dan itu apa? Enggak, kenapa lanjut aja dulu. Karena kan aku pernah dengar ya mereka tuh mau bikin acara gitu. Ya udah aku penasaran aja acara mereka gitu. Ternyata itu acara visual gitu. Ya udah, aku kan sudah lama nggak lihat acara-acara visual gitu. Soalnya yang sering itu adalah selain musik itu adalah pameran foto apa itu banyak sih. Tapi kalau visual ya memang jarang tuh. Akhirnya yang waktu bulan Maret kemarin itu Monokolektif itu bikin acara itu pameran visual gitu. Tapi bagus tuh. Iya, bener sih. Nah, yang aku tertarik adalah ketika Taufik itu ngumpul di antara orang-orang yang kemarin ada di Kubik ya. Kayak semua itu Taufik itu kenal gitu loh. Taufik sapa semua kenal, kayak siapa sih orang Padang yang di industri kreatif ya, yang bagian kreatif ini yang nggak Taufik kenal gitu. Itu kenapa Taufik bisa seterkenal itu di kalangan mereka? Ya karena kenalan sama orang-orang juga, orang-orang terdekat. Dulu kan aku sering duduk di Mindes. Mindes kan dulu kan aku sering Mindes tuh dulu dari Mindes tuh dari tahun berapa tuh 2015 akhir. Karena kan gila-gilanya musik acara kolektifan waktu itu dulu masih kecil tempatnya, sekarang kan udah besar gitu venue-nya, meskipun venue-nya kecil yang penting penontonnya banyak gitu Kak. Pokoknya kenalan dari sana juga. 3M, kalau 3M kan memang aku sudah lama tuh dari tahun 2014 karena kan dulu aku tuh waktu pas kelas 3 SMA memang aku sering ngobrol dengan orang-orang yang sering duduk orang yang sering nongkrong di 3M gitu. Dulu kan 3M belakangnya kan kosong dulu. Bener. Belum ada kafe, belum ada apa kita ya, makanya kita ngobrol di dalam tuh. Sekarang kan udah ada kafe, kita bisa ngobrol di luar gitu. Yang penting kita perbanyakkan silaturahmi itu utamanya. Iya sih benar. Kayak apa ya, Taufik ini public relation dan ilmu komunikasi itu lebih mantep daripada aku yang anak ilmu komunikasi sendiri loh jadinya. Padahal aku nggak lurus. Kalau aku tuh aslinya nggak lurus tuh. Ngomong aku tuh nggak lurus, apalagi bahasanya nggak pas gitu. Tapi nyambung aja gitu, asik-asik aja sama mereka gitu. Yeah. Yang penting silaturahmi itu adalah utamanya. Nah kemudian, dan Taufik ini menariknya adalah selain dengan orang-orang kalangan kreatif yang ada di Kota Padang, Taufik itu juga akrab dengan para artis atau musisi indie ya. Itu kenapa, itu gimana itu bisa gitu? Jangan disebut indie ya.
Oke, musisi aja deh, musisi aja. Nggak, kalau aku sih gara-gara apa kan gara-gara itu berawal dari bara suara tuh. Pertama kali nonton bara suara di Padang tuh pas apa tuh? Pas di Brivera ya 2016 kok bulan April ya tanggal itu kan aku ngobrol-ngobrol sebelum ini waktu aku masih magang di Padalstek ngobrol-ngobrol sama bara suara terutama gitaris yang ngedut itu Mas TJ namanya Mas TJ Kusuma maka sama vokalisnya awalnya aku kira Icil bukan ternyata Kak Putih yang pakai Kak Putih Citara yang vokalisnya satu lagi karena kan Kak Icil kan waktu itu nggak ikut waktu di Padang pas bara suara pertama kali cuman yang fullnya waktu pas setahun kemudian di GOR di acaranya itu tour sama session kebetulan bara suara dapat kontrak tour session di beberapa kota gitu. Dan Endaresa kita tiba-tiba akrab juga sempat ngobrol Paling Teduh kenalannya waktu pas Paling Teduh pas awalnya gara-gara Paling Teduh mau ke Padang DM sama yang DM cuman yang dibalas basisnya pemain kontrabas Mas Komi itu Mas Aziz Komi ya udah kita ngobrol-ngobrol setelah Paling Teduh Moka dulu kan sebelum kalau aku sih dulu pengen banget nonton Moka tuh ternyata waktu Agustus tahun berapa Agustus 2016 akhirnya itu pertama kali nonton Moka dan akhirnya ketemu sama personel Moka secara langsung gitu itu itu tahun berapa ya belum bukan tahun yang kemarin tuh ya yang nyanyi bareng itu ya bukan aku tahu Moka tuh dari SD orang-orang zaman FTV itu pasti tahu tuh iya sih baru itu Agustus 2016 itu pertama kali aku nonton Moka tuh duduk depan banget nonton Moka singalong bareng Moka gitu itu kalau aku ingat pas beberapa lagu terakhir kan sempat berdua sama vokalisnya Lalang Bang Ranggon itu pertama kali itu pas selesai itu aku langsung mau ke Bestek udah siapin resan basic sama Moka akhirnya dapat foto sama Moka gitu aku orang pertama masuk tuh jadi aku akrab sama Moka tapi aku sering DM tuh cuman Barina aja gitu karena Barina ambil banget orangnya meski udah usianya 40-an wow 40 ya Mbak Rina sekarang ya tapi awet mudanya tuh gak tahan padahal dia baru nikah tuh tahun kemarin sama orang Jepang bener. Tapi akrabnya beliau sangat enak juga tuh apalagi sama basisnya, drummernya, gitarisnya. Kalau gitaris kan dulu kalau beberapa setahun kemudian tuh aku sering ngomenin gitarnya. Makanya di bulan Februari 2017 itu pas pertama kali Danila ke Padang, aku kebanyakan ngobrol sama Barinanya tuh di Spacebox. Itu kan waktu itu kan ada media grade-nya Moka tuh sama Danila. Yang datang cuma sedikit. Buat awalnya diajak sama tim Warna FM disuruh ikut ini ke Spacebox. Ya udah ikut aja sana. Kan waktu itu kan lagi wisuda. Lagi wisuda susah cari parkir mobil di mana. Serius, cari parkir mobil susah, apalagi macetnya nggak tahan deh. Bener sih bener. Apalagi kalau hari-hari wisuda ya. Iya, pas acara itu kan lagi wisuda tuh. Makanya macet. Kita cari jalan pintas. Akhirnya sampai ke Spacebox. Tahu-tahunya parkirnya susah dicari. Akhirnya bisa tip Moka sama Danila Danilanya duluan datang, Mokanya telat datang karena kan macet gitu. Macet dari persimpangan tuh. Akhirnya bisa ketemu Moka lagi.
ngobrol, legalisir legalisir ini CD-nya atau apa, udah balik ngobrol lagi, malamnya baru singelong. Nah di pas beberapa bulan kemudian aku dapat bocoran, bukan sebulan setelah Moka ke Padang, aku dapat bocoran Moka akan bakal mau ke Padang lagi, tapi bukan ini, tapi kolaborasi bareng Payung Teduh. Oke. Payung Teduh itu akhirnya memang benar Moka sama Payung Teduh ke Padang. Sebelumnya Bara Suara juga sama Skaler itu karena satu kolaborasi di acaranya apa tuh? Betul punya rilisan musiknya, namanya Urban Gigs Unleashed Project volume 1. Nah waktu Bara Suara sama Skaler yang pertama untuk di Padang, Moka sama Payung Teduh itu yang keduanya. Bara Suara sama Skaler itu mainnya tanpa Putih Citara. Beberapa bulan kemudian Moka sama Payung Teduh setelah merilis album ini kompilasi gitu. Iya. Itu adalah pertama kalinya Moka sama Payung Teduh membawa satu lagu kolaborasi. Judulnya tuh Menunggu Untuk Bertemu. Dan pertama kalinya Payung Teduh membawa lagu akad. Ini lucunya Rin. Yang waktu datang itu ya? Apa sih? Yang ini nggak sih? Yang sama Raisa itu bukan ya? Urban Gigs 5 Menjol. Iya, itu nggak sih? Itu pertama kali buat lagu akad di Payung Teduh. Setelah orang mendengar lagu akad, mereka bubar. Iya sih. Itu lucunya. Padahal lagi nih ya, lagi hype-nya lagu akad, katanya udah bubar aja Payung Teduh. Ya kan? Gak bubar sih, ganti personil ya? Gak bubar ya, ganti personil gak sih? Sebenarnya ini Rin, awalnya kan karena Mas Es keluar, si Mas Kominya juga keluar, jadinya tinggal berdua bikin album Mendengar Suara. Setelah album ini dirilis, Mas Komi balik lagi. Oh iya. Terus bikin salah satu lagu yang ini kerjasama dengan Disney, nggak tahu judul sebuah lagu. Tapi yang vokalisnya tuh manajernya Mbak Marsha. Oh yang cewek ya? Iya Mbak Marsha namanya. Iya, tahu. Mbak Marsha. Dan ada juga nambah personil, nama keyboardnya itu namanya Mas Panci. Setelah itu yang memain saksofonnya tuh Mas Taufik namanya. Mas Taufik ini dia main di Cemental Mods yang dulunya si drummer Caster dulu pernah jadi drummer ini, tapi dia kan karena beliau sudah hijrah diganti sama yang lain gitu. Tapi Cemental Mods ini masih berjalan bandnya. Walaupun mereka sibuk juga gitu. Itu yang aku tahu. Soalnya kan aku pengen dengerin juga, sebab beli CD-nya juga, malah ditanda-tangani sama Mas Taufiknya gitu. Padahal sama-sama tersinggung aku waktu pas acara di Bang Jol juga tuh tersinggung. Itu sampai tersinggung. Kenapa? Ini namanya sama banget ya. Ini kejadiannya pas di LO tuh, di Lampung Ombak tuh. Di Lampung Ombak. Gara-gara omongan Mas Cito nih, Mas Cito, drummernya. Oh namanya sama, nama panggilannya sama. Oke. Men. Makanya ini Moka sama Payung Teduh ini adalah kolaborasi yang paling epic menurut aku di beberapa kolaborasi lainnya. Karena kan orang pasti menantikan Moka X Payung Teduh ya. Kita tunggu juga gitu Moka X Payung Teduh. Waktu itu aku sempat pengen juga nonton Moka di Pekanbaru tapi nggak jadi karena perbatasan di dekat mana tuh. Pokoknya ke arah Pekanbaru itu longsor. Sebelum kita perbatasan itu longsor. Pangkal itu nggak sih? Pangkalan tuh sering longsor. Iya. Makanya aku nggak jadi nonton ini karena kan nggak salah ada Keberandas X Agriculture, band lama juga tuh. Dua-duanya band lama juga tuh.
Soalnya ke Berandas pernah ke Padang tahun 2004. Kalau Taufik mah sampai Pekanbaru pun dikejar. Iya, itu kejadiannya itu dengan modal seadanya. Motor tinggal di Payakumbuh. Karena kan Payakumbuh tuh kampung aku tuh sebenarnya. Makanya tinggal di motor, naik travel ke Pekanbaru. Cuman karena penasaran sama Fish-nya waktu dulu itu, makanya itu adalah pertama kalinya nonton Fish di Pekanbaru. Karena kan Fish baru pertama kali main di Pulau Sumatera itu Pekanbaru. Iya benar sih. Pekanbaru habis itu Jambi ya? Enggak, Jambi nggak jadi. Padang. Oh nggak jadi ya? Oh Padang. Oh berarti Padang kota kedua ya? Padang harusnya ke Jambi itu kota ketiga. Karena pandemi batal. Kan di Jambi bareng ini Mawang. Oh iya ya. Wah Rio Bodat ketemu saudara. Iya betul. Mawang. Iya. Tapi mereka memang mainnya jam 8 gitu. Habis itu baru ke Sigit. Nah, ini baru pas pulang, aku diajak ini ke tempat namanya tuh Rumah Kanal di Pekanbaru. Sekarang udah pindah, tapi belum tahu di mana tempatnya. Aku memang awalnya kata drummernya Cigara Wedding yang band dari Pekanbaru, tidur di apa aja lah di Rumah Kanal. Tapi karena tidak sempat kontakin sama yang punya Rumah Kanal, terpaksa tidur di rumah abang itu. Paginya baru diantar ini Payakumbuh. Dia sampai Panam tuh, antarin sampai Panam, mau cari mobil travel pagi. Gila sih. Itu pengalaman paling unik. Padahal modal ke Pekanbaru berapa, Rin? 500.000. Berapa? 500.000. Itu yang kamu bawa ke Pekanbaru? Iya. Dengan modal seadanya gitu. Untuk berapa hari? Palingan kan aku perginya sehari aja. Sampai Pekanbaru aja jam 4. Perginya kan jam sekitar jam 9-an. Sholat Jumat di Kampar, nyampe di Pekanbaru jam 4. Karena kan sering-sering berhenti karena perjalanan juga jauh. Sebenarnya kan dari Payakumbuh ke Pekanbaru itu cuma 4 atau 5 jam gitu. Karena kan kondisi jalannya memang jalan kecil ya, apalagi sering berhenti gitu, cari-cari penumpang lain gitu. Ada juga sempat macet karena ada pesta pernikahan, ada ini gitu. Jadi jam 4 nyampe sananya jam 4 gitu. Jam 4 sore. Tiba di dia si travel ini antar sampai ke depan Gor Remaja. Soalnya aku nggak tahu di mana Gor Remaja itu. Ternyata seberangan sama ini lapangan MTQ. di lapangan lapangan MTQ di Pekanbaru. Ternyata seberangan gitu. Soalnya kan eventnya Jarum itu dia sering di dua tempat itu, di MTQ 1 sama Gor Remaja. Berarti lapangan MTQ itu ini ya, jadi dua fungsi ya? Iya. Untuk MTQ dan untuk gig Remaja. Tapi ada juga tuh yang waktu itu sempat pengen dipakai untuk buat tuh musik festival. Alam Raya apa tuh? Nggak tahu aku. Alam Raya apa ya, lupa. Pokoknya itu jadi lokasi acara The Musik Festival, acara satu-satunya acara internasional di Pulau Sumatera. Dan lapangan masih ada tuh satu lapangan lagi namanya Lapangan Sampurna. Bukan punya kabar-kabarnya mungkin punya orang Sampurna, tapi memang nama lapangannya Sampurna di Pekanbaru. Dan kemudian Taufik itu juga sangat-sangat rajin ya untuk membeli album ya. Benar. Beli album. Benar. Itu tuh apakah semua uang Taufik itu habis untuk ke album atau gimana sih, Fik? Dan kenapa Taufik itu
setotal ini gitu loh, setotal ini dan seantusias ini terhadap musik itu kenapa? Oh itu, memang aku kan aslinya apa mau nabung aja gitu, mau beli apa aku terserah aja gitu. Yang penting ada itu kan sebagai apresiasi dari bandnya gitu. Terakhir kan aku beli terakhir beli apa lupa tuh. Ada salah satu band dari Jakarta, memang orang-orang Plotot, namanya Potlot ini, Plototnya tempat markasnya Slang, namanya Zira. Makanya aku kemarin terakhir beli itu sama CD Mas Kang Arman Maulana, album solonya gitu. Karena aku ikut bayar donasi, sekaligus bayar donasi ini COVID-19. Oke. Tapi aku ada rencana mau beli CD lagi habis Lebaran ini. Tapi Kan? iya. Nih. uang THR langsung habis beli album. Wah. Nggak, aku kalau mau nabung atau apapun yang penting aku bisa yang penting ada apresiasi dari bandnya gitu. Iya sih benar. Tapi tanpa sadar kan, karena album ini jadi ini loh, jadi kayak jembatan antara Taufik dengan artisnya sendiri gitu loh, musisinya sendiri loh. Jadi kayak apalagi Flood kemarin ya, kayak wah lu punya ini sampai ini, wah gua aja kayak mereka aja kaget gitu loh, koleksimu tuh selengkap itu. Nah itu ada ceritanya Rin. Itu sebelum aku beli CD itu kan aku beli online juga tuh di Jogja. Di Jogja dapatnya 200.000 beli sepaket. Itu beli CD ini, soundtracknya 3 hari itu selamanya sama 10 tahun. Buat 10 tahun. Kan soalnya kan aku belum punya CD itu juga tuh. Kan yaudah ini berhubungan dapat murah 200.000, yaudah aku beli si kelasnya aja gitu. Karena kan aku kan tahu suatu dari pernah sama juga tuh MTV juga tuh, karena kan tahun 2007 Flood lagi naik lagunya kayak selamanya pulang sementara gitu. Dijadikan dalam satu ini. Dulu soundtracknya FTV bagus-bagus ya kan? Iya dulu bagus-bagus. Soundtracknya FTV dangdutan. Tapi ya apa juga sih. Maksudnya nggak nyambung sama FTV-nya, nggak nyambung gitu loh soundtracknya. Benar, apalagi FTV Indosiar. Benar. Kalau dulu mah nyambung gitu, walaupun FTV kisahnya gitu-gitu aja ya. Kalau sekarang kan kalau kayak FTV Indosiar ya pasti itu aja lagunya. Kalau yang kalau SCTV itu aja, itu juga tuh lagunya. Iya, benar. Lagu ini siapa sih yang penyanyi ST12 gak sih? Setia Band. Iya ya, Setia Band. Kalau di Indosiar nih ya, faktanya ya, mau apapun genre FTV-nya pasti lagunya lagu Opik. Opik kalau enggak Rosa. Bener kayak astaga. Kalau SCTV kalau enggak Setia Lila. Iya benar. Iya itu aja. Mau film apapun pasti itu aja lagunya. Gak tau lah, kayaknya mereka nggak punya duit untuk membeli copyright untuk musik. Iya benar. Yang penting dari pihak acara pun membeli karya mereka juga tuh. Benar. Nah berarti kalau Taufik sendiri ya, Gigs Padang ini kedepannya mau dibawa kemana? Apa sih planning untuk Gigs Padang ke depannya? Mau dikenalin, pokoknya dikenalin semua orang juga tuh. Kemarin sampai ke Lombok pun ini pada penasaran sama Gigs Padang juga tuh. Kemarin Bali juga di Bali juga sama di Lombok, Mataram. Kemarin seminggu kemarin aku sempat interview sama ini. Kalau dari Bali namanya Rofas. Dan di Lombok namanya Sundancer. Itu sejenis kayak Gigs Padang juga atau gimana? Oh enggak, dia band. Band. Iya band. Karena di memang awalnya tuh diajak dari label yang mereka naungin. Iya bener deh. Ditempatin gitu. Mau untuk mewawancarain 2 band itu, makanya mereka penasaran Gigs Padang itu. Karena pokoknya mereka tuh penasaran nama Gigs Padang itu, sampai teman-teman dari mana ya,
dari Pekanbaru juga, Palembang juga, Lampung pun juga. Lampung gara-gara kita kenal akrab dengan nama bandnya Alaska Egg, jadinya kita orang Lampung pada penasaran juga tuh sama Gigs Padang gitu. Sampai Jakarta pun entah Jakarta atau Bandung ya, pokoknya lupa aku tuh. Jakarta mungkin belum Jakarta mungkin belum ada yang tahu gitu. Iya. Soalnya aku insya Allah sih kalau ada kesempatan buat pengen ke Jakarta, aku bisa kenalin sama teman-teman di Jakarta gitu. Iya. Kayak orang-orang kumpulan di kios-kios atau di mana gitu. itu harus sih sudah kios tuh. Apalagi ke Bandung tuh memang wajib banget tuh. Soalnya aku pengen banget kenalan sama teman-teman dari Bandung gitu. Kalau Jakarta kan banyak juga tuh. Iya sih, Bandung juga kan musik antusiasnya banyak juga sih di situ. Jogja juga. Jogja iya. Pokoknya kayak Jogja juga Jogja juga iya. Nggak cuma film sih, Jogja musik juga iya. Dan terus menurut Taufik, di Kota Padang atau Sumatera Barat itu gimana sih sebenarnya? Maksudnya? Apa? Putus. Maksudnya gimana tuh? Perkembangan menurut Taufik bakal berkembang kah atau bakal kayak gini aja kah atau gimana? Kalau aku sih pilih biasa-biasa aja lah gitu. Yang penting kalau masalah perkembangan ya pasti ada tuh. Buat promosi teman-teman band lah gitu, biar dikenal sama teman-teman dari luar Padang gitu. Soalnya kan kemarin kura-kura juga tuh, akhirnya ditawar sama label dari Jakarta. Wow. Serius itu namanya Lamunai gitu. Iya, kan mereka mau Lamunai. Pokoknya mereka bakal kerjasama dengan Lamunai. Bakal ada rencana rilis EP pertamanya. Itu lagu Bacot sama pokoknya lagu Bacot itu masuk juga tuh. Bakal diajak tour juga tuh di Jakarta. Pasti itu. Makanya gara-gara karyanya mereka dikenal juga ke Jakarta. Benar. Ada satu band juga tuh nama Freeze juga sampai teman-teman dari Jakarta juga dengar Freeze namanya. Berarti menurut Taufik apakah band lokal di Kota Padang atau di Sumatera Barat bisa nggak menyaingi sih, bisa nggak sih mensejajarkan diri mereka itu dengan band-band lain gitu? Karena kita lihat ya kayak band-band yang kita kenal itu ya kayak Tasura, kayak Rubah Dewi Selatan itu kan berawal dari band lokal di Jogja gitu. Kayak apa sih Sultana kan juga dari Jogja awalnya, sama kayak Amigdala atau Figura Renata itu kan berasal dari band lokal di Bandung gitu, No Stress dari Bali gitu. Nah, apakah Sumbar punya kesempatan juga nggak sih untuk terkenal selain dari kura-kura ini gitu? Punya kesempatan juga nggak sih untuk bisa kayak gitu? Mungkin kalau menurut aku masih menunggu siapa yang diajak gitu ya. Kemarin yang dari pihak Lamuna itu sempat nanya-nanya ini, ada nggak band rekomendasi yang untuk dibawain sama Lamuna gitu. Kalau aku bilang dari Bukit Tinggi dulu bang, nanti dari Bukit Tinggi dulu mas gitu. Tapi aku belum tahu siapa yang bisa dibawain ke ini. Salah satu showcase dari Bukit Tinggi aja dipuji sama band dari Pekanbaru namanya Cigarette Wedding yang si drummernya sempat drummernya kebetulan orang Payakumbuh juga tuh, tapi aku tuh kan nginap di rumah kakaknya gitu, makanya gara-gara waktu bulan Desember kemarin dia bawain lagu Cigarette Wedding di depan personilnya langsung gitu. Namanya Potatis Police. Iya, band dari Pekanbaru. Terus. Ya, itu aja. Pokoknya dia memain lagu salah satu lagu Cigarette Wedding, si Potatis Police-nya itu
tiba-tiba ditonton sama personelnya langsung gitu. Penyanyi aslinya. Personelnya Cigarette Wedding. Soalnya kan si vokalisnya Cigarette Wedding tuh kan orang Bandung, dia tinggal di Bandung sekarang tuh. Makanya dia tuh memang kenal-kenalan orang Bandung gitu. Aku tuh sering ngobrol sama dia tuh tentang skena Bandung gitu. Makanya aku dapat ilmu tuh itu perlu. Iya benar. Iya, lu mah sering begitu, colong-colongan, dapat ilmu colong-colongan. Kayak gitu terus. Colong-colongan tuh biasa tuh, Rin. Tapi untuk Taufik ini sih aku kagum juga sih sama dia, kayak bisa sendiri, terus banyak banget yang dikenalnya gitu. Walaupun kadang Taufik ini kalau ngomong itu apa kayak gak nyambung loh. Tapi nggak, kalau aku tuh aslinya pendengaran aku tuh udah kena, Rin. Nggak bisa ini nangkap gitu, Rin. Iya, jadi selain ngomong aku memang nggak lurus kayak orang-orang biasa kan, telingaku juga kena gitu. Tapi kalau dengar musik bisa sih. Wah, itu sebuah fakta tuh, baru tahu. Tapi itu sampai sekarang masih juga. Masih, tapi cara penyembuhan tuh susah. Ini nggak sih kayak Pamungkas juga kali? Benar-benar, iya kayak Pamungkas. Iya benar. Kalau aku udah kayak Pamungkas juga tuh. Makanya pendengaran aku tuh udah kena tuh. Berarti itu guys, kalau misalnya agak-agak nggak lurus ya, berarti seperti itu. Jadi harus saling memahami saja. Tapi Taufik ini makasih kok guys. Yang penting Asik, apalagi kalau udah ini ya, udah konser ya Allah, lupa diri cuy. Apalagi sampai sekarang cari jodoh aja belum. Makanya dari teman saya. Aduh. Oke guys, jadi BTW Taufik ini masih jomblo, jadi siapa yang mau ya udah komen aja. Aku langsung DM aja di gigs_padang. Jangan di gigs Padang. Pribadi aja ya, Taufik. Iya, akun pribadi. Kalau gigs Padang tuh cuman ini faktanya, kalau di gigs Padang tuh aku suka memang receh receh mulu di Sasori. Iya. Mungkin mau postingan apalah, yang penting ada recehnya gitu. Iya sih, kelihatan sih membangun image yang yaitu ya jatuhnya emang asik itu sih. Karena sekarang kerecehan itu yang jadi nilai jual orang, Fik. Iya benar. Padahal aku aslinya recehku gagal tuh, sering gagal tuh kalau receh. Iya benar. Kalau di depan teman. Iya. Ya, lu mah kebanyakan klik-kliknya. Aku sudah membuktikan itu guys. Kadang iya. Aku pusing. Dia begitu cuy. Jadi kadang iya sabar-sabar aja. Kadang nggak lucu tuh, tapi sama dia nggak lucu, tapi di kita lucu. Jadi kadang dia yang garing, kita yang lucu gitu loh. Kadang sama dia ya memang itu kayak slogannya sini Bang Ijal TV. Apa? Garing tapi tetap lucu gitu. Tapi lucunya ketika lu yang lucu, di aku nggak lucu, Fik. Kayak apa sih? Garing. Tapi ketika sama aku lucu, di kamu nggak lucu, kayak emang nggak dapet jokes kita, nggak dapet tengahnya di mana. Iya, kayak jokes kita itu dapet cuma satu deh waktu kita nonton Tonight Show. Cuman itu nyatu jokes kita gara-gara Desta sama Vincent. Memang benar sampai Vincent Desta Show aja aku sering ketawa nggak jelas tuh. Bener. Lihat iklan, lihat kelakuan Desta, kelakuan Vincent, kelakuan Esti, kelakuan Enzi. Jokes mereka parah tuh. Apalagi bikin iklannya aja parah tuh. Pertama video iklan mereka yang pertama itu paling parah tuh. Iya. Desta. Bukti kan guys. Nah kalau udah bahas Tonight Show ya, yang bahas berempat itu nggak akan berhenti ketawa nih orang. Jadi nih ya, waktu itu kita lagi ngumpul di Lini Institute ya di Solo. Terus subuh dia buka nonton Tonight Show, orang tidur, dia ketawa sendiri anjir, kayak
Apa? Nah itu sebenarnya, nah itu Rin, apa Rin? Aku tuh kan tidurnya cuma bentar tuh. Kan si Syawal kan masih ngedit mulu gitu. So tuh langsung buka laptop nonton Tonight Show. Ketawa kayak Si Syawalnya langsung tidur. iya. Gila sih ini orang sumpah. Ketawa gila sih, mantep sih. Itulah jadi jadi rindu tuh di Lini Institute di Solo tuh. Cepet sih, Pagi sama COVID Raya. selesai kita balik main ke Lini lagi. Oh ya kita kan janji sama Gigs masuk desa. Wow, ini menarik. Itu emang udah di planningin loh Bang Ari, jadi emang harus kita kerjakan. Tapi tunggu COVID ini kelar dulu. Ya semoga kita. Nggak, selesai aku skripsi dulu Rin. Ya udah, Tenang lah. kan ini COVID nih ya, kan lagi gak ada kerjaan, gak ada event juga. Ya kerjain skripsi lu. Udah, lagi ngurusin produk, baru masuk ke validasi. Bagus. Iya, jadi abis COVID kan kelar. Tinggal wisuda aja. Ya udah bisa kemana-mana. Wisuda aku dapatnya Oktober. Oktober ya? Ya udah. Iya, Apalagi, insya Allah. ya elah kami aja yang udah sidang aja wisudanya nggak tahu kapan. Syukur dapat kabar Oktober. Aku aja yang udah harusnya Mei nggak tahu kapan mau wisuda gara-gara COVID. Itu Oktober kalau COVID udah kelar ya. Aku aja nih, Rin. Aku aja memang udah beberapa kali di WA sama Kak Jur. Tolong kerjain skripsi cepatnya, mau wisuda Oktober. Sering diancam Kak Jur. Iya, sering diancam ketua jurusan tuh, Rin. Dia perhatian banget cuy. Parah. Gila. Iya. 2 minggu kemarin aku aja hampir di kick dari grup wisuda. Kayaknya mereka udah males banget. Aku udah sehari sebelum itu sudah diumumin. Aku doain, ya Allah cepat. Ternyata beneran nggak di kick ternyata. Gila sih. Dari Perasaan grup. kayak mereka emang pengen cepet-cepet lu tamat aja sih kayaknya. Benar. Ini ada kejadian teman aku aja, teman satu jurusan aku tuh dia pengen banget cepat mau wisuda Oktober. Sempat waktu ikut waktu temu ramah akhir Desember lalu, dia sempat ngomongin sama adik-adiknya junior ya, doain ya abang wisuda bulan Oktober. Ternyata dia belum skripsi ternyata. Wah, terus minta wisuda Oktober tapi belum Makanya skripsi. Belum. Ya, jadi ngapain minta wisuda Oktober? Dia malah sibuk sama temannya. Skripsinya sampai lupa. Kami mau doain abang sampai mulut kami bebuih. Abang wisuda Oktober, kalau nggak abang kerjain ya sama aja nihil abang. Iya benar. Aku aja, Din. Pokoknya aku aja sampai ketawa tuh mendengar ngomongin dia tuh. Ya udah ketawa aja. Parah itu orang. Wah gila. Ya udah sih, semoga aja skripsi Taufik cepat kelar ya, dan semoga juga itu gigs makin jaya lancar dan sukses juga. Jaya. Kayak prediksi jaya. Oke, well kita udah ngobrol 58. Iya 58. Udah 1 jam ya. 31 detik dan hampir sejam. Mungkin itu aja dulu ya Fik ya. Thank you banget udah share pengalaman ya. Udah share pengalaman. Pengalaman yang jangan ditiru ya buat teman-teman ya, jangan ditiru. Karena kan ini berbahaya. Ibaratnya kayak lihat acara-acara ekstrim di TV. Hanya dilakukan oleh yang profesional. Oke, benar. itu aja. Sekali lagi makasih banyak Fik. Sukses ya untuk kedepannya. Oke, aku dulu. Seperti biasa, untuk sobat aktif di rumah jangan lupa di like, subscribe, comment, and share juga itu bermanfaat. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye bye.